mungkin pahlawan itu adalah orang-orang yang berjuang, tidak pamrih gitu kan. Bedanya kalau kita dulu diuber-uber pelor, sekarang diuber tagihan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama kami Sanggar Sibuk Official. Alhamdulillah nih, kita kedatangan teman-teman di sini semua rame kayak kelihatannya tuh ya. Ada Bang Dani, ya. Ada Bang Paldi nih. Ya. Jauh-jauh datang dari Kupang. Bekasi, Bang. Bekasi. Nah, ada Bang Uus juga. Ada Om Wiji juga, ada juga nih Bang Gobet. Nah, kita gondrong. Kita mau ngoceh-ngoceh lagi nih, beneran pada malam nih Om Mamat yang ada di Sanggar tetap berjalan kan gitu. Kita mau ngebahas tentang, mau ngoceh-ngoceh tentang yang namanya Hari Pahlawan yang kemarin udah lewat, tapi tetap masih kita ingatkan lagi buat para penonton yang ada di rumah. Pentingnya buat namanya, ya kita ngoceh tentang Hari Pahlawan untuk perkembangan zaman yang sekarang ya Om. Iya. Maksudnya positifnya kita ambil gitu kan. Karena kenapa sih ada Hari Pahlawan di dalam sejarah kita kan gitu. Jatuhnya pas pada saat 10 November. Pasti ada sejarah yang sangat luar biasa lah di situ. Yang mana kita bisa petik hikmahnya di dalam Hari Pahlawan. Bisa dimulai Om? Iya sih. Ya namanya ngoceh ya. Iya Om. Yang saya ingat kita aja. Ya kan pencanangan Hari Pahlawan ini kalau nggak salah gitu ya, terjadinya peristiwa di Surabaya, gitu ya. Nah, di mana pada saat itu kedatangan tentara sekutu dan ternyata ada ngeboncengin, nih, ada ngebonceng gitu, yang kita kenal sebagai tentara Belanda gitu kan. Zaman penjajahan tuh Om ya. Itu sebenarnya kan terjadi setelah usia kemerdekaan kita masih muda. Baru beberapa saat kita merdeka, tentara sekutu datang. Oh iya. Gitu. Jadi Belanda balik lagi ke Indonesia untuk mau menjajah lagi gitu maksudnya. Tentara sekutu itu kalau nggak salah pimpinan Inggris pada saat itu ya. Datang bla 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 ke Surabaya, ngatur-ngatur kita. Ya, area-area Surabaya nggak terima. Kita baru merdeka lu udah grecokin lagi kasarnya gitu. Terjadilah peristiwa pertempuran sampai memakan korban seorang jenderal Inggris, kalau nggak salah Malabi gitu namanya, tewas. Makinlah kita digencet. Terjadilah beberapa hari perang dar-der-doran di situ, dan banyak rakyat kita juga gugur sebagai kusuma bangsa. Nah, dasar itulah 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Jadi kalau kita sih akhirnya tidak bercerita tentang perangnya, Iya, tapi ada satu pengingat bagi kita bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarah, menghargai jasa pahlawan. Gitu ya, salah satunya tadi mengingat sejarah. Gitu, dengan sejarah kan harus kita mengenang, mengambil, dengan mengenang kita mengambil hikmah gitu ya. Untuk apa? Untuk menjaga suatu spirit, suatu semangat perjuangan agar kita di dalam menghadapi, khususnya kayak kita di zaman sekarang gitu ya, menghadapi apa sih namanya tantangan, jangan mudah menyerah sebagaimana pejuang-pejuang kita yang menjadi pahlawan sudah contohkan gitu. Nah, hubungannya Hari Pahlawan dengan kita sekarang kira-kira bagaimana itu sikap kita? Mungkin Bang Dani kali punya pendapat. Kalau dari pendapat itu nih Om ya, abang-abang sekalian, Hari Pahlawan kan memperingatinya itu di tanggal 10 November ya. Ibarat kata mah dari yang udah dilakukan sama pahlawan itu kan menghasilkan sejarah dari yang dulu. Bagaimana perjuangannya, entah dari darah, entah dari pemikirannya, tenaganya, semuanya dicurahkan gitu sampai itu disebut dengan pahlawan. Kembali lagi kepada kita sendiri, bagaimana kita juga bukan sebutnya pahlawan, tapi kita menciptakan sejarah kita nanti untuk di masa yang akan datang. Bagaimana kita akan berjuang dengan sekuat tenaga, ya insya Allah sih yang buat kita ataupun keluarga, ya kita akan terus kita perjuangin. Ya sejarah juga kan penting tuh, dari yang udah dilakukan nama pahlawan, bukan hanya
kemerdekaan aja, tapi sekarang juga yang disebut dengan pahlawan seperti guru terutama ya. Ya guru juga bisa disebut dengan pahlawan karena tanpa tanda jasa. Bener. Kita juga pahlawan, maaf om potong. Iya, kita pahlawan kesiangan. Pahlawan Siangan. Bisa. itu berarti nggak ada yang bangunin om. Sering banget Iya. kesiangan gitu. Tapi tetap ada namanya pahlawan. Pahlawan. Nah, jadi pengertian pahlawan mungkin gini nih sih ala kita aja. Iya. Nah, Ngoceh-ngoceh aja, Om. kalau kita bilang pahala, berarti kan suatu balasan. Wan, ya sama dengannya relawan, Relawan. gitu kan. Jadi mungkin pahlawan itu adalah orang-orang yang berjuang, Ya, tidak pamrih, gitu kan. Sehingga dia mendapat anugerah pahala, gitu ya. Kira-kira begitu kali ya, Bang Bani? Mungkin. Arti pahlawan. Ada juga bisa Bang. jadi seperti relawan pahala. Iya, gitu. Tidak mengharapkan apa-apa ya, Bang. Ya, itu Tapi kan masuk punya pahlawan tujuan kan baik. namanya. Pahlawan. Nah, bisa begitu juga kategorinya. Apa itu orang, bukan orang yang mengharap pahala sih sebenarnya, tapi diberi gelar orang-orang yang memiliki pahala akhirnya. Kita kan sering dengar mungkin orang-orang tua kita, engkong-engkong kita berjuang buat siapa sih dia? Buat kita, Bang. Buat Orang tua juga pahlawan juga berarti Om. ya? orang tua Iya, kita yang paling nggak bisa kita ilangin deh, ya. Pahlawan kita sebenarnya gitu. Apapun kondisi orang tua kita pada saat itu, sampai kita melek di nari ngoceh di sini, itu sudah menjadi pahlawan kita. Bener gitu. Artinya kan ada suatu hal yang diperjuangkan. Gitu. Ya emang sih di zaman tuh di hari pahlawan ini memang kita diingatkan sejarah bagaimana bagaimana merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Nah kalau kita kan sekarang kebagian ngisi kemerdekaan itu kan gitu. Jadi bagaimana sih supaya kita bisa hidup lebih lebih berguna lagi, gitu meneruskan ya. perjuangannya gitu Om, ya. Meneruskan perjuangan. Jadi penonton, bahwasanya pahlawan yang udah berjuang sekuat tenaga demi kita sebagai penerusnya. Nah, dalam ruang lingkup kecil Om ya, kita tinggal di lingkungan kecil. Mungkin semua teman-teman punya impian gitu, impian yang kasarnya jadi tujuan hidup. Ambillah sedikit hikmah dalam perjalanan pahlawan kita gitu. Kali di situ bisa bikin satu keyakinan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu Om. Berjuang, Ambil ya. semangatnya kan gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia apa yang udah kita tujui, apa yang pahlawan korbanin, kita sebagai generasinya coba untuk meneruskan perjuangannya. Kalau dari Bang Us nih, Bang Us, kiranya Bang Us. Ya kalau kita sih cukup menghargai juga, dan kita harus juga bisa seperti apa ya, kita mencontohkan deh paling enggak ya itu dia berjuang dengan skala kecilnya, kita berjuang dari rumah dulu, mungkin Keluarga ya, Bang, ya? keluarga, Perjuangan dari keluarga. terus juga keluar ya, nggak jauh lah mungkin ya, kita berjuang apa sih untuk Cari nafkah. kan Keluarga. kayak gitu ya, mungkin sedikit ya, tapi termasuk juga bisa juga disebut pahlawan kali ya kan. Pahlawan Jadi, keluarga, Iya benar. pahlawan istri dan anak, Benar. gitu ya. Jadi emang sebenarnya sih nilai-nilai kemerdekaan apapun itu ya kita harus perjuangkan, gitu ya. Ya seperti sekarang ini kita berkumpul, kita berpikir, bergerak bersama kan dalam rangka berjuang juga, memerdekakan apa ya yang kita anggap menghambat akan tujuan ya, tapi selama itu kita berjuangnya positif, insya Allah nyampe pada hal positif juga. Tapi jangan lupa juga kepada para pahlawan ini kita juga turut berdoa, Benar. semoga jasa-jasa mereka menjadi, kalau orang kita sih bilang menjadi bekal. Ya alhamdulillah Om. Tadi sebelum kita mulai obrolan ini kita penonton kita bertawasulan ya Om. Kalau Iya. kata budaya kita gitu, kita kirim hadiah buat pahlawan-pahlawan kita, buat orang-orang tua kita juga Om. Semua itu yang Semua kita. orang-orang terdahulu adalah pahlawan kita. Maka kita jangan lupa berdoa, gitu kan, supaya ada kesannya kita mengenang, nggak sekedar mengenang. Kan kalau berdoa apalagi ngirim-ngirim bertawasul lah gitu, sama halnya kita memberi hadiah. Ya. Semoga sih harapannya hadiah itu
dapat diterima utuh dan baik. Amin. Gitu Amin. ya. Sehingga memang jasa-jasa para pahlawan itu benar-benar mampu membangkitkan kita di generasi muda ini untuk selalu berjuang. Ingat ya. Sama juga halnya perjalanan sanggar ini Om ya, yang mana kan kita berpegang teguh akan seni budaya Om, yang mana budaya itu telah diwariskan oleh pahlawan kita atau leluhur kita. Alhamdulillah kita masih tetap eksis gitu Om ya, karena kita niat kita melestarikan kan gitu, menjaga keutuhan budaya yang ada di negeri ini kan gitu Om. Walaupun ruang lingkup kecil di lingkungan, tapi mudah-mudahan ya kita bisa berbagi hal-hal yang positif buat lingkungan kita sendiri. Ya, amin, amin. Dimanapun tempat buat teman-teman juga yang mendirikan komunitas dalam tujuan baik, semoga juga bermanfaat gitu kan. Kalau Kong, gimana Kong? Kalau untuk saat ini kalau berjuang buat perjuangan diri sendiri dulu kali Om ya. Dimulainya mungkin. Ya, kalau diri sendiri belum merdeka Belum kan susah merdeka, juga. susah. Jadi berjuang buat diri sendiri biar mencapai kemerdekaan. Benar. Merdeka buat diri sendiri, nantinya jadi buat Contoh. contoh yang lain gitu. Terutama anak keturunan. Tadi Bang Uwais dari keluarga, Keluarga Bang Bali ya. perjuangan itu. Ya, isi perjuangan itu kan udah bisa dalam sekarang ini kita menularkan hal-hal positif ya, gitu ya. Wah, ini hambatan nih, banyak hal negatif dalam arti ya kalau zaman sekarang ibaratnya pergaulan yang salah gitu ya. Bener. Ya seperti wah kita urusan narkoba lah intinya gitu. Adanya narkoba akhirnya banyak orang untuk berjuang. Yang sudah kena narkoba aja dia pengen berjuang agar merdeka terhindar dari penggunaannya sendiri. Itu kita sebut juga kan dia pahlawan buat dirinya. Bener. Gitu ya. Berjuang Ya. buat diri berarti Om ya. Iya, lebih kepada perbaikan diri akhirnya. Karena dia sempat nyemplung, akhirnya dia berpikir, wah nggak bagus nih, aku pengen berjuang bebas dari jeratan narkoba misalnya gitu. Ya kita anggap itu suatu perjuangan juga dong. Iya. Dan jika dia berhasil, merdekalah dia. Dan akhirnya dia bisa menularkan hal positif, mungkin dengan dia terjun dalam lembaga-lembaga penyuluhan untuk menyadarkan yang belum kena, menyadarkan yang sudah kena, kan kayak gitu. Disebut pahlawan juga dia. Ya, Gitu. Banyaklah contoh mulai dari orang di bawah sampai kalangan atas seperti artis-artis kan banyak tuh yang suka, woi jangan dah gitu kan, bahayanya ini karena dia udah pernah terjerat dan dia pengen merdekain dirinya, akhirnya dia berjuang menghindar dari Panjatan, jeratan. akhirnya dia jadi pahlawan juga termasuk ya. Termasuk ya itulah contoh-contoh mungkin kalau kita bingung buat ngisi ya, era kemerdekaan yang Iya. sudah diperjuangkan dulu oleh pahlawan-pahlawan bangsa, ya hal-hal positif lah yang kita kembangin di lingkungan yang lebih luas lagi mungkin secara berbangsa dan bernegara. Itu aja kali ya. Ya kita bisa mendengar cerita-cerita tetua kita. Membaca sejarah Om ya. Kembali ke sejarah kali itu. Akhirnya bagaimana kita harus membalas jasa itu? Ya minimal kita mendoakan gitu ya. Karena tanpa para pahlawan, tanpa orang-orang terdahulu ya nggak ada kita Iya, juga. nggak bisa kita seperti kayak gini kan. Nggak kayak Nggak gini. bisa bangun ngopi kita Waduh. nggak bisa ngoceh-ngoceh kayak gini Iya, Om. bisa. Kita masih bisa dalam keadaan sulit apapun bisa nyengar-nyengir kan. Cengar-cengir itu berkat jasa para pahlawan. Kalau dulu nyengir dikit pelot jeder gitu kan. Panas juga tuh. Di sana rajin main di pohon bambu. Kita nggak ngebayangin tuh Bang, kalau lagi nongkrong kagak itu deret itu baru bom gimana itu Bang, Kita kita kabur. Iya. Alhamdulillah gitu karena berkat pahlawan kita ya kan. Kita nggak ngerasain begitu-begitu. Iya. Makanya janganlah bikin kekacauan di negeri ini gitu karena Paling kita nggak kita terusin ya perjuangannya ya. bikinlah suatu kerukunan, kedamaian, hidup enak, dan bikin kekacauan kan itu merusak tujuan para pahlawan kan Ya. gitu ya. Mungkin ya seperti itu ya Bang ya. Iya. Kalau Bang Bali ada lagi kiranya Bang? Baru nih teman-teman nih, baru nongkrong nih. Kan gitu. Udah Lama nih. Iya. semuanya kayaknya udah diborong gitu. Udah kayak mangga. Bedanya kalau kita dulu diuber-uber pelor, sekarang diuber-uber tagihan gitu. Itu perjuangan lagi itu. Kita mau lari kemana? Bisa. Tapi emang dasar bangsa kita bangsa yang nggak pantang mundur ya. Kita punya rasa tanggung jawab, kita hadapin apapun yang ada di depan mata kita. Nah, itulah jiwa pejuang. Jadi bangsa kita adalah bangsa pejuang. Makanya kita dalam kondisi apapun berjuang terus. Iya. Termasuk tadi tak datang tagihan gitu. Berjuang buat les. Jadi kalau kita bilang musuh kagak kita cari, urusan di nongol pantang buat lari.
ada PIN dan itu bayar. Itu baik banget tuh. Nah, kita perjuangin buat bayar kan. Nah, Masa ditagi-tagi kita lari mulu capek. Yang udah sih kita tembak om. Tarsok. Nah itu senjatanya Senjata gitu. saat ini. Tarsok dah. Pamungkas. Yang penting kagak lari. Bener. Jadi poinnya gini, atas jasa-jasa para pahlawan, ya tentu kita amat berterima kasih. Ya, kita sangat menghargai para pahlawan kita. Maka untuk itu jangan lupa untuk mendoakan mereka selalu gitu ya. Jasa-jasanya itu sehingga kita hidup sekarang ini. Gitu. Nah, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, positif untuk membangun minimal dalam keluarga. Ya lebih luas lagi keluarga besar atau lingkungan atau ya kalau bisa secara bangsa dan negara lebih oke, lebih luar biasa gitu ya. Tapi ya sesuai lah porsi masing-masing. Iya. Gitu. Sanggupan yang ada teman-teman di rumah lah gitu. Intinya hal-hal baik yang kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jangan lupa jadi pahlawan. Benar. Pahlawan buat diri kamu sendiri. Walaupun kesiangan. Dipatok ayam rezeki. Ya seperti itu mungkin ocehan kita Iya. di pada malam Jumat hari ini yang ada di Sanggar. Ya pokoknya intinya kita semua walaupun udah di zaman kemerdekaan jangan pernah berhenti buat berjuang. Iya. Mungkin penonton semua punya impian, itu yang harus diberjuangkan. Jangan leha-leha. Jangan leha-leha. Dalam kondisi apapun, ingat pentingnya baca sejarah inilah. Hikmah dari sejarah yang kita baca, ambil makna baiknya dari obrolan kita juga ya Bang Mi. Iya. Yang negatifnya jangan didengar. Ya, gitu. Karena kita bukan capek-capek di sini. Kita hanya ya keluarga begini aja Om ya. Oke. Jangan lupa tuh untuk apa sih namanya? Oh iya. Subrek apa? Oke teman-teman, dukung kita terus di channel Sanggar Sibuk Official. Pencet tombol loncengnya. Jangan lupa nih komen nih video di sini nih masih kosong nih komen Di nih. bawah Komen nih. aja apa? Yang ngebangun kita nih mau kritik kita nggak masalah. Ngata-ngatain dia juga nggak apa-apa. Wah, jangan dong. Jangan. Aneh komen balik. Tapi jangan lupa di share juga ya. Iya. Dan juga longok-longok deh di seragam kita ya Bang ya. Namanya apa Bang? Ya Instagramnya Sanggar Sibuk Ribon. Nah, jangan lupa di follow teman-teman. Terus dukung kami terus ya. Semoga kita bisa bikin konten-konten yang bermanfaat juga buat teman-teman yang di rumah gitu. Nah, seperti biasa nih, kalau acara begini kita mesti ada pantun dong Kudu hari Bang. buat penutupan ya. Bener, khusus di Om Mamat. Kalau terakhir kita tutup pakai pantun Bang. Oke. Pantunnya begini Bang. Orang Gimana kate nih Bang. Hari Selasa kita ke sawah besar. Cakep. Cakep. Pagi-paginya kita ngantar perawan. Mantap tuh. Nah, kalau kita mau jadi bangsa yang besar, maka kudu kita bisa hargai jasa para pahlawan. Wah, mantap. Benar gak Bang? Benar. Akhir kata kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.